Menurut Cisco System Inc., terang adalah sebuah sambungan point-to-point antara satu atau lebih Ethernet switch interface dengan perangkat lainnya, seperti router atau switch. Ethernet terang dapat membawa lalu lintas data dari berbagai VLAN hanya dalam sebuah link. Sebuah VLAN terang memungkinkan pertukaran data dalam seluruh jaringan. Metode terang ini menggunakan protokol IEEE 802.10 untuk saling berkomunikasi pada interface Fast Ethernet dan Gigabit Ethernet. Saat menggunakan beberapa VLAN pada jaringan yang memiliki beberapa switch yang terhubung, maka switch-switch tersebut harus menerapkan VLAN trunking pada segmen yang menghubungkan switch dengan switch lainnya. Terang merupakan penghubung antar switch yang saling berhubungan dalam VLAN. Saat menggunakan beberapa VLAN pada jaringan yang memiliki beberapa switch yang terhubung, maka switch-switch tersebut harus menerapkan VLAN trunking pada segmen yang menghubungkan switch dengan switch lainnya. Sebuah VRUM tidak bergantung pada salah satu VLAN, melainkan terang dikategorikan sebagai penghubung antar VLAN 9i antara switch dan router. Switching tabel pada kedua ujung terang dapat digunakan untuk membuat keputusan forwarding berdasarkan MAC address tujuan dari frame. Seiring dengan bertambahnya jumlah VLAN yang melalui VRUM link, keputusan forwarding menjadi lebih lambat dan lebih sulit. Hal ini dikarenakan switching tabel yang lebih besar memerlukan waktu yang lebih lama untuk diproses. Keuntungan menggunakan VTP, antara lain sebagai berikut. 1. Tidak mungkin ada kesalahan dalam konfigurasi VLAN. 2. Ketika ada perubahan VLAN, maka VLAN tersebut akan disebarluaskan ke switch lain. Protokol trunking dikembangkan untuk mengatur perpindahan frame dari VLAN yang berbeda pada sebuah fisik tunggal secara efektif. Dua tipe mekanisme trunking, yaitu frame filtering dan frame tagging. 1. Frame filtering. Pada frame filtering, sebuah tabel filtering dibangun untuk setiap switch. Switch saling berbagi informasi alamat tabel. Ketika switch menerima sebuah frame paket, maka switch akan membandingkan alamat frame yang diterima dengan alamat yang ada di dalam tabel filtering, kemudian switch akan melakukan aksi yang sesuai. Switch hanya bekerja sampai layer 2. Switch hanya menggunakan informasi header dari Ethernet frame untuk meneruskan paket, di mana dalam paket header tersebut tidak terdapat informasi mengenai dari VLAN mana paket tersebut berasal. 2. Frame tagging. Frame tagging telah diadopsi sebagai standar mekanisme trunking oleh IEEE. Trunking protokol yang menggunakan frame tagging mempercepat pengiriman frame dan mempermudah pengaturan. Link fisik yang unik antara dua switch mampu membawa lalu lintas data untuk semua VLAN. Untuk mencapai EB, setiap frame yang dikirim pada link diberi tag untuk mengidentifikasikan frame tersebut milik VLAN yang mana. Ada banyak skema tagging yang berbeda. Dua skema frame tagging yang paling umum untuk Ethernet adalah Inter-Switch Link (ISL) protokol milik Cisco, dan 802.10 standar dari IEEE. Standar 802.10 dan IEEE ditetapkan sebagai metode standar untuk mengimplementasikan VLAN. VTP memiliki beberapa komponen penting dalam penggunaannya, yaitu sebagai berikut. 1. VTP Domain. Tujuan utama penerapan VTP adalah memudahkan pengaturan switch Cisco sehingga dapat diatur sebagai suatu grup. Sebagai contoh, jika VTP dijalankan pada semua switch Cisco, ketika salah satu switch membuat VLAN baru, maka VTP akan menyebarkan database VLAN yang berisi VLAN tersebut ke seluruh switch dengan domain VTP manajemen yang sama sehingga switch-switch yang lain juga memiliki VLAN baru tersebut dalam database VLAN mereka. Domain VTP manajemen merupakan sekelompok switch yang saling berbagi informasi VTP. Satu switch hanya dapat menjadi bagian dari satu domain VTP manajemen, dan secara default tidak menjadi bagian dari VTP manajemen domain manapun. 2. VTP Mode. Ketika suatu switch akan menjadi bagian dari suatu domain VTP manajemen,
Switch tersebut harus dikonfigurasikan ke dalam salah satu dari 3 VTP mode yang dapat digunakan. VTP mode yang digunakan pada switch akan menentukan bagaimana suatu switch berinteraksi dengan switch VTP lainnya dalam manajemen domain tersebut. VTP mode yang dapat digunakan pada switch antara lain sebagai berikut. VTP server mempunyai kontrol penuh atas pembuatan VLAN atau pengubahan domain mereka. Semua informasi VTP disebarkan ke switch lainnya yang terdapat dalam domain tersebut, sementara semua informasi VTP yang diterima disinkronisasikan dengan switch lain. Secara default, switch berada dalam VTP mode server. Dalam setiap VTP domain minimal harus mempunyai satu VTP mode server, sehingga VLAN dapat dibuat, dimodifikasi, atau dihapus, dan juga agar informasi VLAN dapat disebarkan. VTP mode klien tidak memperbolehkan administrator untuk membuat, mengubah, atau menghapus VLAN manapun. Pada waktu menggunakan mode klien, switch mendengarkan siaran VTP dari switch yang lain kemudian memodifikasi konfigurasi VLAN pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, VTP mode klien merupakan mode mendengar yang pasif. Informasi VTP yang diterima akan diteruskan ke switch tetangganya dalam domain tersebut. Switch yang berada dalam mode transparan tidak berpartisipasi dalam VTP. Dalam mode transparan, switch tidak menyebarkan konfigurasi VLAN-nya sendiri, dan switch tidak mensinkronisasi database VLAN-nya dengan siaran yang diterima. Switch tersebut hanya meneruskan paket siaran yang diterima ke switch yang lainnya. Ketika ada VLAN yang aman dihapus, atau diubah pada switch yang berjalan dalam mode transparan, perubahan tersebut hanya bersifat lokal pada switch itu sendiri, dan tidak disebarluaskan ke switch lainnya dalam domain tersebut. Sebuah router diperlukan jika sebuah host dalam suatu broadcast domain ingin berkomunikasi dengan host lain dalam broadcast domain yang berbeda. Jika sebuah VLAN menjangkau banyak perangkat, terang digunakan untuk menghubungkan antar perangkat. Terang membawa lalu lintas untuk banyak VLAN. Sebagai contoh, sebuah terang dapat menghubungkan sebuah switch ke switch yang lain, switch ke inter-VLAN router, atau switch ke server dengan NIC khusus yang mendukung trunking. Koneksi inter-VLAN dapat dicapai dengan koneksi logika atau koneksi fisik. Koneksi logika terdiri dari koneksi tunggal atau terang dari switch ke router. Terang tersebut dapat mendukung banyak VLAN. Topologi ini disebut router on a stick karena ada koneksi tunggal ke router walau sebenarnya ada banyak koneksi logika antara router dan switch. Koneksi fisik terdiri dari koneksi tunggal yang terpisah untuk tiap VLAN. Ini berarti terdapat interface yang terpisah untuk tiap VLAN. Desain awal VLAN bergantung pada router eksternal yang terhubung ke switch yang mendukung VLAN. Dalam pendekatan ini, router dihubungkan melalui satu atau beberapa InC ke switched network. Desain router on a stick menggunakan sebuah terang yang menghubungkan router ke jaringan. Pada gambar berikut, satu lintas inter-VLAN harus melewati backbone layer 2 untuk mencapai router sehingga dapat berpindah antar VLAN. Kemudian lalu lintas data akan kembali ke end station yang dituju menggunakan forwarding layer 2. Aliran keluar masuk router ini merupakan karakteristik desain router on a stick. Sejalan dengan penambahan VLAN pada jaringan, pendekatan fisik dengan menggunakan satu interface pada router untuk tiap VLAN akan menjadi tidak efisien. Teknologi ISL 802.10 dan LAN mengubah LAN emulation perancangan jaringan VLAN. Jika pada mulanya sebuah jaringan dengan 4 VLAN memerlukan 4 koneksi fisik antara switch dan router eksternal, kini perancang jaringan mulai menggunakan terang link untuk menghubungkan router ke switch. Keuntungan utama dari penggunaan terang link adalah pengurangan jumlah port yang digunakan pada router dan switch. Hal ini tidak saja menghemat biaya, tetapi juga mengurangi kompleksitas pada saat konfigurasi. Akibatnya, pendekatan router yang terhubung dengan terang dapat mendukung jumlah VLAN yang lebih banyak daripada desain satu InC per VLAN.